Halo semuanya, bagi mahasiswa Unpad pasti sudah tidak asing dengan odong ya. Transportasi umum gratis ini sangat memudahkan mobilitas mahasiswa maupun warga lokal yang ingin berkeliling di wilayah Unpad loh. Lantas, bagaimanakah sejarah dan perkembangan odong di kawasan pendidikan Unpad? Tonton sampai habis videonya ya. Di balik seriusnya dunia perkuliahan, tersembunyi sebuah sisi lain dari kehidupan kampus Universitas Padjadjaran. Saat langit masih pagi, odong-odong berjejer rapi di area kampus, siap menyapa para mahasiswa dengan keceriaan dan kehangatan. Selamat datang di video dokumenter kami yang akan membawa Anda untuk mengungkap keunikan odong-odong angkutan kampus Universitas Padjadjaran. Ya, nama saya Ayu Septiani. Saya masuk ke Unpad sebagai mahasiswa S1 tahun 2006. Saya Budi Yamin. Saya kerja di Unpad yaitu di unit angkutan kampus. Apa ya? Paling naik yang carry. Soalnya pertama mobilnya kan mesinnya udah tua, kemudian berbayar. Biasanya kita nggak rebutan karena berbayar itu kebanyakan mahasiswa pengennya jalan kaki supaya gratis. Zaman dulu kan pas jadi mahasiswa itu kan kita sangat irit ya. Jadi uang 100 rupiah pun sangat berharga gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi lebih memilih jalan kaki ketimbang naik odong karena dulu berbayar gitu. Terus kalau saya sama teman-teman lebih senang naik odong karena kita males jalan kaki. Itu sih. Waktu pas masuk tahun 2006 itu namanya angkot aja karena berbayar. Bayarnya itu tergantung mahasiswanya mau ngasih berapa. Kalau saya biasanya sama teman-teman dari Gerlam itu ke FIB sekitar 100 rupiah sampai 500 rupiah. Itu bisa untuk beberapa orang. Misalnya saya berempat itu 500 ribu rupiah. Kemudian kalau misalnya sendiri 50 rupiah atau 100 rupiah. Jadi satu kali bayar tuh buat bareng-bareng. Oh, oke. Zaman ibu merasa ini yang mana, Bu? Kalau waktu S1 tuh yang carry sama yang kijang. Itu tahun 2006 sampai 2010-an kayaknya. 2010 itu berubah menjadi L300. Kemudian pas S2 saya naiknya yang L300 itu, tapi jarang karena waktu S2 kuliahnya kebanyakan di kampus Sipati Ukur. Soalnya pertama mobilnya kan mesinnya udah tua, kemudian berbayar. Biasanya kita nggak rebutan karena berbayar itu kebanyakan mahasiswa pengennya jalan kaki supaya gratis. Zaman dulu kan pas jadi mahasiswa itu kan kita sangat irit ya. Jadi uang 100 rupiah pun sangat berharga gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi lebih memilih jalan kaki ketimbang naik odong karena dulu berbayar gitu. Terus kalau saya sama teman-teman lebih senang naik odong karena kita males jalan kaki. Itu sih. Kita juga ada para pekerja itu ya kebersihan. Nah biasanya juga mereka naik odong, tapi kalau dulu jarang banget petugas kebersihan yang naik odong, mungkin karena berbayar itu kali ya. Terus beberapa siswa SMP atau SMA yang kalau SMP yang tinggal di belakang torak mungkin ya. Atau bisa tanya ke admin Instagramnya Unpad. Kalau buat saya sih menguntungkan karena
Yang pertama lebih hemat waktu ya, terutama untuk kalau ada kuliah kelas pagi setengah 8 tuh, apalagi waktu saya kuliah tuh hari Sabtu belum libur, jadi masih masuk gitu. Jadi kalau buat saya sangat bermanfaat angkutan dalam kampus itu. Perkenalkan, nama saya Bunyamin. Saya kerja di Unpad, yaitu di unit angkutan kampus. Mungkin sekarang saya bukan driver lagi ya, tapi saya jatuhnya menjadi timer ya. Gitu. Ya kalau istilah jabatan sih nggak ada sebenarnya ya, tapi cuman saya yang sebagai pengatur lalu lintas di jalan, khususnya bagi mahasiswa yang mau berangkat dari bawah ke atas. Kan banyak di sini jumlah penumpang yang begitu numpuk gitu ya. Jadi apabila ada odong-odong datang, mungkin saya bagian ngatur di situ. Dulu saya masuk ke Unpad tahun 2009. Tapi sebelum saya masuk ke Unpad sebagai unit angkutan kampus, saya dulu menjadi security ya selama 3 tahun, yaitu dari Yayasan Sentinel dulu. Setelah 3 tahun saya menjadi satpam, baru ada penarikan ke dalam, yaitu ke Unpad sendiri, yang dan alhamdulillah saya masuk ke bagian rumah tangga kalau dulu. Nah kalau sekarang disebutnya bagian sarpas. Itu yang namanya odong yang sekarang itu tidak ada. Yang ada dulu yaitu carry, ada 16 jumlahnya, carry kecil. Terus ada yang namanya L300 di atas carry, jumlahnya ada 9. Cuma yang 16 itu yaitu mobil warga dari kampus Unpad sini yang dipekerjakan oleh Unpad, tapi dulu secara bayar. Setiap mahasiswa yang naik ke angkutan itu bayar ya. Dan setelah itu setelah ada L300 tahun 2012-an, itu berubah, yang namanya tadinya berbayar jadi gratis. Jumlah L300-nya ada 9. Terus kalau yang ya mungkin yang odong sekarang itu Unpad kerjasama dan istilah bahasa seperti ini mah ada hibah, yaitu dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, ada dari Pupuk Kaltim, ada juga dari Telkomsel. Nah sekarang yang baru, odong yang baru ini ada 8 unit, yaitu dari Namira. Itu semua perusahaan ya. Nah itu waktu itu ya, dikarenakan jarak atau rute tempuh mahasiswa untuk nyampe ke kampusnya itu jauh di Unpad sini ya, berarti harus adanya armada. Zaman waktu itu belum ada, tapi di sini banyak warga yang punya mobil dan bisa untuk kerjasama dengan Unpad, sehingga sama Unpad direkrut atau istilahnya dikontrak. Selama berapa tahun dikontrak mobil sama sopirnya. Nah setelah itu dikarenakan mobilnya mungkin udah tua gitu ya, udah itu akhirnya si mobil yang 16 itu yang warga itu nggak dipakai lagi, tapi si sopirnya diangkat jadi pegawai Unpad dengan status kontrak. Yang pertama ya dari carry kecil yang warga itu, tapi memang kalau ada kata pengurangan emang berkurang dikarenakan usangnya mobil gitu ya, udah tuanya mobil. Nah setelah itu ada lagi yang namanya L300, dan L300 juga udah
udah nggak layak pakai sehingga dikeluarin juga, dan pada akhirnya sekarang yang berjalan itu tinggal mobil-mobil gede, yaitu angkutan kampus yang suka dibilang odong itu, dan itu yaitu yang dari Mandiri ada satu, BNI satu, dari Telkomsel, dari Pupuk Kaltim, Pupuk Indonesia, dan yang terakhir ini dari Namira. Untuk saat ini jumlah odong itu ada 15, yang biasa berjalan tiap harinya itu ada 11, berarti yang 4 buat cadangan. Sengaja buat cadangan, kenapa? Yang namanya kendaraan gitu ya, pastilah kalau setiap hari dipakai pasti ada rusaknya. Jadi apabila ada yang satu rusak, itu yang dari yang 4 itu bisa diambil lagi, sehingga tidak mengurangi aktivitas di dalam kampus gitu ya. Nah, ini untuk pembagian odong itu ada 11 jumlahnya, di Sains ada 6, di Sosum ada 5. Yang saya tahu ini hasil kerjasama semua, hibah gitu ya, dari perusahaan-perusahaan lain. Nggak ada Unpad, belum ada Unpad, ada khusus mobil sendiri yang buat angkutan mahasiswa. Untuk saat ini jumlah odong itu ada 15, yang biasa berjalan tiap harinya itu ada 11, berarti yang 4 buat cadangan. Sengaja buat cadangan, kenapa? Yang namanya kendaraan gitu ya, pastilah kalau setiap hari dipakai pasti ada rusaknya. Jadi apabila ada yang satu rusak, itu yang dari yang 4 itu bisa diambil lagi, sehingga tidak mengurangi aktivitas di dalam kampus gitu ya. Nah, ini untuk pembagian odong itu ada 11 jumlahnya, di Sains ada 6, di Sosum ada 5. Ya, putaran odong itu sebenarnya tidak ada kata target, tapi odong itu berjalan sesuai dengan kebutuhan di mahasiswa khususnya ya, kebutuhan mahasiswa di sini. Jadi itu meskipun mahasiswa ada 1-2 yang naik, itu udah harus jalan. Jadi tidak tergantung dengan berapa jumlah putaran, yang ada mutar aja, itu mutar aja terus. Itu kayak gimana gitu? Kalau menurut saya pribadi, untuk masalah odong itu ya, mobil angkutan kampus itu sebenarnya memang kalau dibilang dari dulu sejarah odong itu beralih-alih dari kendaraan ya, mulai dari yang carry, terus ke yang L300 sampai ke mobil yang besar sekarang, minibus yang sekarang. Itu sebenarnya menurut saya itu sangat-sangat penting sekali, dikarenakan nggak adanya kendaraan yang biasa ada di sini di Unpad gitu ya. Mungkin mahasiswa yang kuliah bisa lambat, kadang-kadang ya istilahnya nyampe nggak masuk juga, dikarenakan apa? Jaraknya jauh ke fakultas gitu. Makanya nilai sejarah, mungkin sejarahnya nilainya buat kendaraan angkutan kampus di sini sangat-sangat kita lah, sangat benar-benar, soalnya itu menjadi ujung tombak buat mahasiswa yang kuliah, dosen yang pergi mengajar, ataupun buat para pekerja yang di atas itunya. Dan nggak semua mahasiswa ya, jadi si angkutan itu kan diperbolehkan juga buat pekerja-pekerja semuanya. Ya kalau untuk masalah jam operasional angkutan kampus ya, dari dulu juga nggak berubah, yaitu dari jam 7 sampai jam 4. Tapi ada tapinya, ini para driver khususnya angkutan kampus ini di sini udah jam 6. Soalnya dia itu sebelum berangkat harus membersihkan dulu mobil dengan cara nyuci dan nyapu. Jadi berangkat dari garasi itu jam 7 kurang 5 udah pada berangkat ke sini, dan pulang jam 4 lebih.